Hai teman-teman, selamat datang di channel YouTube Ica Rahmana. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait mata kuliah teknologi informasi, yaitu yang pertama perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, yang kedua yaitu teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer, yang ketiga yaitu pemanfaatan internet dalam pendidikan, dan yang keempat yaitu Learning Management System atau LMS oleh dosen pengampu Bapak Dr. Latif Sahidin SPD MPD. Konten video saya kali ini adalah sebagai pemenuhan tugas SMIT mata kuliah teknologi informasi. Nah, langsung saja, mari kita simak penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Rahmana dengan nomor stambuk A1I1211010 dari kelas B jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Halu Oleo. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi teknologi informasi. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Ada beberapa tonggak perkembangan teknologi yang secara nyata memberi sumbangan terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini. Pertama adalah semua temuan telepon oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1875. Temuan ini kemudian berkembang menjadi penggadaan jaringan komunikasi dengan kabel yang meliputi seluruh daratan Amerika, bahkan kemudian diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ditandai dengan sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio yang pertama. Perangkat telekomunikasi berkembang pesat saat teknologi digital mulai digunakan menggantikan teknologi analog. Teknologi analog mulai terasa menampakkan batas-batas maksimal pengeksplorasiannya. Digitalisasi perangkat telekomunikasi kemudian berkonvergensi dengan perangkat komputer yang sejak awal merupakan perangkat yang mengadopsi teknologi digital. Konvergensi telekomunikasi, komputasi multimedia inilah yang menjadi ciri abad ke-21, sebagaimana abad ke-18 yang dicirikan oleh revolusi industri. Kemudian saya juga akan menjelaskan secara singkat mengenai perkembangan revolusi industri. Revolusi industri 1.0, yakni revolusi yang dimulai ketika ditemukannya mesin uap di negara Inggris. Hal ini ditandai dengan digunakannya mesin tenun mekanis bertenaga uap pertama di dunia. Mesin tersebut digunakan untuk meningkatkan produktivitas industri tekstil yang dulunya masih dikerjakan manual oleh tangan manusia. Lanjut ke era revolusi industri 2.0. Setelah era revolusi industri 1.0 berakhir pada tahun 1850-an, revolusi industri pun masuk ke tahap selanjutnya, yaitu revolusi industri 2.0 dengan ditemukannya tenaga listrik. Berbeda dengan revolusi pertama yang lebih terfokus kepada efisiensi mesin, revolusi industri 2.0 lebih berfokus kepada proses produksi itu sendiri. Salah satu contoh adalah proses pembuatan mobil yang pada awalnya tidak bisa dilakukan di tempat lain karena biaya yang sangat mahal. Kemudian diselesaikan dengan konsep lini produksi atau assembly line yang memanfaatkan conveyor belt pada tahun 1913. Lanjut di era revolusi industri 3.0. Era teknologi disebut sebagai pemicu dimulainya revolusi industri 3.0. Di era ini peran manusia di industri pun mulai dikurangi. Kemudian digantikan dengan mesin-mesin pintar berteknologi khusus yang bisa memprediksi dan membuat keputusan sendiri. Penggunaan komputer mulai menggantikan hal-hal yang dulunya dilakukan oleh manusia, seperti mengirim dokumen, menghitung formula yang rumit, sampai membuat pencatatan keuangan. Lanjut
ke era revolusi industri 4.0. Saatnya kita masuk ke tahap yang paling baru, yaitu revolusi industri 4.0, di mana berfokus kepada perkembangan dunia digital dan internet atau Internet of Things. Berbagai inovasi seperti robot yang terhubung ke internet, artificial intelligence, cloud computing, dan sebagainya berkembang sangat pesat di era ini. Teknologi baru belum pernah ada sebelumnya seperti ojek online, tarik tunai lewat ponsel, sampai warung digital pun bermunculan di era revolusi industri terbaru ini. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu teknologi informasi dan komunikasi berbasis komputer. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIC, bahasa Inggrisnya Information and Communication Technologies atau ICT, adalah payung besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dan menyampaikan informasi. Perangkat komputer bisa dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama hardware, adalah perangkat keras komputer yang dapat dilihat, diraba, atau dipegang. Perangkat keras dalam komputer memang benar-benar keras secara harfiah. Artinya semua perangkat ini memang bisa dilihat dan disentuh secara fisik. Contohnya seperti monitor, keyboard, mouse, CPU, hard disk, dan lainnya. Yang kedua yaitu software, adalah perangkat lunak yang dimasukkan atau diinstal ke dalam komputer sehingga komputer bekerja dan membantu kita dalam menulis, berhitung, menggambar, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga yaitu brainware, adalah istilah yang digunakan untuk manusia yang berhubungan dengan sistem komputer. Manusia merupakan suatu elemen dari sistem komputer yang merancang bagaimana suatu mesin dapat bekerja sesuai dengan hasil yang diinginkan. Jenis-jenis brainware yakni user, programmer, operator komputer, dan teknisi komputer. Baik, lanjut ke materi yang ketiga, yaitu pemanfaatan internet dalam pendidikan. Kita bisa memanfaatkan internet dalam pendidikan, contohnya dengan menggunakan aplikasi Mendeley. Jadi, Mendeley merupakan sebuah aplikasi yang memudahkan penggunanya dalam membuat daftar pustaka, referensi, dan bahan skripsi, khususnya bagi kita para mahasiswa. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai menginstal Mendeley ini. Yang pertama yaitu kita harus mendownload aplikasi Mendeley di browser kita. Kita bisa mengetikkan mendeley.com. Lalu kita langsung saja download. Setelah itu kita install di laptop kita. Kemudian yang kedua, setelah selesai instalasi, kita lakukan registrasi untuk dapat masuk ke Mendeley. Kemudian yang ketiga, kita masukkan alamat email yang akan kita daftarkan. Kemudian kita lengkapi data, identitas, dan password. Lalu klik sign up. Kemudian yang keempat yaitu akan muncul notifikasi Mendeley terinstall sebagai added in Word. Klik install now untuk mengintegrasikannya dengan Word. Setelah itu muncul status installed yang artinya Mendeley telah terintegrasi dengan Word. Yang keenam, kita coba masuk ke program aplikasi Word di laptop kita klik tab atau bagian reference dan akan ada opsi Mendeley di sana. Itu tandanya Mendeley sudah terintegrasi dengan Word kita. Sekarang Mendeley sudah bisa kita gunakan. Lanjut ke materi yang terakhir yaitu Learning Management System atau LMS. Ialah istilah global untuk sistem komputer yang dikembangkan secara khusus untuk mengelola kursus online, mendistribusikan materi pelajaran, dan memungkinkan kolaborasi antara siswa dan guru. LMS akan memungkinkan kita mengelola setiap aspek kursus, mulai dari pendaftaran siswa hingga penyimpanan hasil tes, dan juga memungkinkan kita menerima tugas secara digital dan tetap berhubungan dengan siswa. LMS dibangun di berbagai platform, umumnya di PHP, .NET, atau Java. Dan ini akan terhubung ke database seperti MySQL atau SQL Server. Ada banyak LMS di luar sana, baik komersial maupun open source. Nah, itu dia tadi penjelasan saya terkait dengan materi teknologi informasi. Untuk teman-teman, jangan lupa untuk di-like dan share video ini, serta jangan lupa untuk subscribe channel ini.